seluruh para nabi dan rasul. Setiap nabi dan rasul mereka semuanya sholat. Nabi Muhammad itu sholat, Isa juga begitu, Yahya, Zakaria, Sulaiman, Daud dan nabi-nabi yang lain semua oleh Allah Subhanahu wa taala dibekali untuk melaksanakan syariat sholat. Cuma memang sampai di kita, di umat baginda Rasul, ini syariat sholat menjadi amat sangat mudah sekali. Dulu-dulu syariat sholat itu beraneka ragam. Bahkan di zaman Nabiullah Musa alaihissalam itu Bani Israel melaksanakan sholat itu berat sekali. Sehari banyak. Tapi kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan di mana kita sehari diminta untuk komitmen pada sholat hanya pada 5 waktu. Maka Umar bin Khattab itu sering mengatakan kalau orang sudah tidak komitmen pada sholat, maka susah untuk komitmen pada yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita sehingga kita bisa terus istiqomah melaksanakan sholat sampai kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah dan dosa-dosa kita diampuni. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kisah seputar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beberapa pekan yang lalu, tepatnya 2 pekan yang lalu, kita sudah sampai pada di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam hijrah ke Syam. Yang semula mereka kemudian mampir di Mesir, ya, mereka pernah hijrah ke Mesir beberapa saat. Kemudian terjadi insiden dengan raja di mana Bunda Sarah waktu itu sempat dimasukkan ke dalam kamar pribadinya dan hendak kemudian untuk menggauli Bunda Sarah, tapi ternyata Raja Zalim itu tidak bisa. Allah masih menjaga Bunda Sarah, tapi kemudian mereka setelah Bunda Sarah selamat dari Raja Zalim itu, Bunda Sarah kemudian diberi hadiah berupa Bunda Hajar. Maka Bunda Hajar bersama Bunda Sarah dan Ibrahim bertolak ke Syam. Mereka hijrah ke Syam dan bertempat tinggal di Syam. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama Bunda Sarah dan budak Bunda Sarah yaitu Bunda Hajar tinggal di Syam sudah selama 10 tahun lamanya, rupanya Nabiullah Ibrahim dengan Bunda Sarah tidak diberikan anak sama sekali. Beliau Nabiullah Ibrahim sudah terlalu lama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sejak lama sekali Nabiullah Ibrahim menginginkan putra, menginginkan keturunan untuk mewarisi estafet dakwah dan mewarisi kenabian. Ternyata Allah tidak memberikan. Sementara di satu sisi Bunda Sarah itu sebagai seorang istri, beliau merasa bersalah, ya. Karena beliau paham betul Ibrahim sangat ingin punya keturunan, tapi Bunda Sarah tidak hamil. Maka secara alami itu Bunda Sarah merasa sangat bersalah sekali. Maka jemaah dirahmati Allah, qalat Sarah li Ibrahim alaihissalam. Suatu hari Bunda Sarah bilang kepada Ibrahim alaihissalam, "Inna Rabbah qad ahrabani al-walad." Kata Bunda Sarah, sesungguhnya Tuhanku telah mengharamkan kepadaku untuk memiliki anak. Jadi aku sulit punya anak. Fa'adkhil ala amati hadhihi, maka nikahilah budakku ini, yaitu siapa? Bunda Hajar. Bunda Hajar diminta untuk dinikahi oleh Bunda Sarah. Jadi Ibrahim itu menikahi Bunda Hajar atas rekomendasi Bunda Sarah. Jadi memang jemaah yang dirahmati Allah, saya perlu sampaikan bahwa ta'addud atau poligami yang paling sesuai dengan adab, itu adalah atas seizin istri pertama. Bahkan kalau mau lebih beradab lagi, sudah juga dapat konfirmasi atau sudah berbicara dengan mertua. Kalau mau betul-betul sesuai dengan adab. Karena kalau tidak,
biasanya justru tambah semrawut tuh. Jadi menikah lagi tambah bukan malah bahagia, justru malah gelisah. Karena memang poligami secara syariat oke, boleh syariat kita mengatakan begitu. Dan tidak boleh kita membenci salah satu syariat, tidak boleh. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu harus meyakini bahwa poligami itu, ta'addud itu adalah syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh membenci. Tetapi kadang memang dalam proses aplikasinya kita sebagai seorang laki-laki ini hanya concern pada boleh, tapi tidak mencoba untuk menyempurnakan dengan sesuai dengan adabnya. Ya. Akhirnya apa? Main belakang. Oh, hukumnya boleh saja, memang boleh, tapi tidak sesuai dengan adab. Itu biasanya justru malah banyak tidak menghasilkan kebahagiaan. Justru malah semrawut, malah tambah gelisah. Kan segala sesuatu yang disembunyikan justru pasti bermasalah. Itu sudah hukum. Kalau sesuatu itu disembunyikan berarti sudah bermasalah, ya kan? Nah, belajar kepada Ibrahim ini jemaah yang dirahmati Allah, itu menikahi Bunda Hajar sebagai istri keduanya itu karena atas rekomendasi dari Bunda Sarah. Atas rekomendasi dari Bunda Sarah. Sehingga nanti kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini menghasilkan satu kebahagiaan tersendiri, walaupun nanti Bunda Sarah ini memang di awal beliau merekomendasikan, tapi juga ada rasa cemburunya. Nanti di akhir beliau cemburu luar biasa. Jadi kata Bunda Sarah, fa'adkhil ala amati hadhihi, maka nikahilah budakku ini, la'allallahu yarzuquna minha waladan. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita berupa seorang anak, seorang keturunan dari dia. Falamma wahabatha lahu dakhala biha Ibrahim alaihi salam. Ketika kemudian Bunda Sarah merekomendasikan, dalam tanda kutip juga memaksakan agar Ibrahim menikah dengan Bunda Sarah, Bunda Hajar, maka saat kemudian mereka sudah menikah dan Ibrahim kemudian berkeluarga dengan Bunda Hajar, fahina dakhala biha hamalat biha. Ketika kemudian Bunda Hajar sudah menikah dengan Ibrahim alaihissalam, maka Allah karuniakan kepada keduanya seorang keturunan. Bunda Hajar langsung hamil. Kalau para ulama kemudian mengatakan, falamma hamalat intafa'at nafsuha. Ketika Bunda Hajar hamil dan ketahuan hamil jemaah dirahmati Allah, maka dia secara tidak langsung kemudian di sisi Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu derajatnya lebih tinggi. Kasih sayang Ibrahim tertumpah kepada Bunda Hajar, perhatian Ibrahim tertumpah kepada Bunda Hajar. Karena Bunda Hajar waktu itu hamil, maka seluruh perhatian Ibrahim, kepedulian Ibrahim, kasih sayang Ibrahim itu tertumpah kepada Bunda Hajar. Faharat minha Sarah, maka Bunda Sarah cemburu, cemburu dia. Karena Ibrahim, yang namanya juga orang hamil, orang hamil kan butuh perhatian, butuh disayang dan lain sebagainya. Maka Ibrahim secara naluri sebagai seorang suami, maka kemudian beliau cenderung memang kepada Bunda Hajar. Sampai pada akhirnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecemburuan Bunda Sarah ketika mendapati Bunda Hajar itu hamil itu memuncak. Bahkan kecemburuan itu betul-betul berada pada puncaknya ketika Bunda Hajar melahirkan seorang anak dan itu laki-laki. Jadi selama hamil itu
Itu ada yang mengatakan bahwa Ibrahim memisahkan antara Bunda Hajar dengan Bunda Sarah, dipisah namanya biar tidak sering ketemu. Nah, puncaknya ketika kemudian Bunda Hajar melahirkan seorang anak, kata para ulama, anna Hajar alaihi salam lamma wulida laha Ismail istaddat ghairatu Sarah minha. Ketika Bunda Hajar melahirkan seorang anak berupa Ismail, maka puncak kecemburuan Sarah itu luar biasa. Jadi kecemburuan Sarah sampai betul-betul berada di atas puncaknya. Wa talabat minal khalil ay ghaiba wajhaha anha. Dan Bunda Sarah meminta kepada Ibrahim agar menjauhkan Bunda Sarah dari pandangannya, saking dari cemburunya. Maka bersamaan dengan itu turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Ibrahim meletakkan atau membawa Bunda Hajar dengan Ismail alaihissalam ke sebuah lembah yang kita kenal dengan lembah Bakkah, atau hari ini kita sebut dengan Mekkah. Karena Mekkah itu wadi, biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Wadi itu artinya lembah. Jadi Mekkah itu dulu sebuah lembah. Saya selalu mengibaratkan Mekkah itu dulu seperti yang di sekitaran Ka'bah itu, Masjidil Haram itu seperti mangkok ya, yang wadnya di sini, dan ini adalah Baitul Muharram, itu artinya ini ada Ka'bahnya, yang di sini adalah bukit-bukit. Jadi dia dikelilingi oleh bukit-bukit. Maka dia seperti kayak mangkok begitu, tapi tidak bundar. Tapi sekelilingnya itu banyak bukit-bukit. Nah, Ibrahim jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan Ismail dengan Bunda Hajar itu di Mekkah. Fadhahaba biha wa bi waladiha. Maka Ibrahim kemudian berangkat menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim berangkat dengan Bunda Hajar dengan Ismail alaihissalam. Waktu itu Ismail masih disusui, artinya masih sangat kecil sekali. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim manut saja. Walaupun sebagai seorang ayah, Ibrahim sebenarnya sangat kasihan gitu ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fasara bihi hatta wada'aha haitsu Makkah al-yaum. Sampailah kemudian setelah perjalanan dari Syam ke Mekkah. Jadi Syam itu ada di atas, Mekkah itu ada di bawah. Jadi mereka berjalan dari Syam ke Mekkah. Sampai di sana mereka naik ke atas lembah itu, kemudian naik ke atas bukit, kemudian turun ke bawah lembah. Sampai di lembah itu Ibrahim menurunkan Ismail dan Bunda Hajar dari hewan tunggangan beliau, lalu memberikan segelas wawadha'a indahuma, dan Ibrahim memberikan kepada keduanya sebuah bekal tabrud wama. Jadi bekalnya itu seperti sebungkus kurma dan juga air. Jadi diberikan bekal itu, dikasihkan kepada keduanya. Kemudian Ibrahim naik lagi ke atas hewan tunggangannya, kemudian kembali naik, diikuti oleh Bunda Hajar di belakang sambil gendong anaknya itu. Kemudian saat diikuti itu jemaah yang dirahmati Allah, Bunda Hajar bertanya kepada Ibrahim naik untanya, naik hewan tunggangannya. Bunda Hajar mengikuti di belakangnya sambil mengatakan, ya Ibrahim, aina tadhhab? Wahai Ibrahim, mau kemana kau ini? Atatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa bihi 'insun wala syai'? Apakah kau akan meninggalkan kami di tempat yang tidak ada manusia dan juga tidak ada sesuatu? Jadi lembah itu tandusnya Masya Allah, tidak ada tanaman di dalamnya, tidak ada hewan di situ, tidak
tidak ada kehidupan di situ dan tidak ada sumber air di situ. Itu tandus luar biasa. Faqalat dzalika miraran, itu ditanyakan terus, tapi Ibrahim tidak noleh sama sekali. Jadi Ibrahim terus saja naik ke lembah itu. Ya, naik dari ke bukit itu, naik ke bukit sambil ditanya itu, apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat yang sama sekali tidak ada kehidupan? Tapi menariknya jemaah dalam hati Allah, Ibrahim tidak bergeming sama sekali. Ibrahim tak noleh sama sekali. Kenapa Ibrahim tak noleh? Kenapa? Apa? Ya, karena Ibrahim kalau sampai noleh, ya, kalau noleh Ibrahim, tiba-tiba setan masuk di kondisi itu, memanfaatkan momentum itu, bisa jadi rasa kasihan yang ada di dalam hati Ibrahim itu membuat Ibrahim mengurungkan untuk meletakkan istri dan anaknya itu di tempat itu, sehingga Ibrahim kencang banget, tidak mau noleh. Padahal seandainya dia noleh, itu kelihatan kalau dia mengucurkan air mata, nangis. Tapi dia nggak mau noleh karena dia takut rasa kasihannya itu lebih dominan daripada keinginannya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ini sama kayak kita itu jangan sampai rasa kasihan kita kepada anak itu membuat kita jadi tidak berani untuk menegur anak ketika anak salah. Jangan sampai rasa kasihan kita kepada anak lebih dominan daripada melaksanakan perintah Allah untuk membangunkan dia salat subuh. Kan kita sebagai orang tua kadang punya anak masih usia 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun, memang masih belum balik. Kadang rasa kasihan kita itu tidak akhirnya membuat kita kasihan kalau bangunin dia di waktu subuh untuk sholat subuh. Kasihan kalau kemudian dia nonton TV banyak berjam-jam tidak kita tegur. Kasihan masih kecil. Cuma dalam hati Allah jangan sampai rasa kasihan kita ini membuat kita akhirnya tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah itu meminta agar kita untuk mendidik anak kita untuk selalu sholat. Maka walaupun sholat subuh katakanlah ya, usia berapa, 6 tahun, 7 tahun, bangunkan. Minimal kita berikhtiar untuk membangunkan. Bangunkan. Perkara kemudian dia nanti bangunnya jam 5, bangunnya setengah 5, bangunnya setengah 6. Minimal kita sebagai seorang ayah, sebagai orang tua berikhtiar sekuat tenaga untuk membangunkan. Jangan sampai rasa kasihan kita kepada anak membuat anak kita justru terjerumus. Ya. Karena kita kadang berdalil begitu, berdalil bahwa kasihan masih kecil. Maka cuma dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dalam kantor juga begitu, dalam perusahaan atau pekerjaan kita. Jangan sampai rasa kasihan kita kepada pegawai, kepada staf, kepada rekan kerja itu membuat kita tidak mau menegur ketika dia salah. Itu kerjaan setan, terlalu dominan perasaan. Ibrahim juga begitu. Ibrahim itu tidak mau menoleh, karena kalau menoleh kemudian dia akan merasa kasihan kepada Bunda Sarah dan kepada anaknya. Akhirnya anaknya dibawa balik, tidak tega. Ya kan? Dibawa balik dan tega, akhirnya Ibrahim alaihissalam tidak bisa melaksanakan perintah Allah. Maka berkali-kali ditanya oleh Bunda Sarah, kenapa kau pergi wahai Ibrahim? Kau kemana kau pergi? Apakah kau akan meninggalkan kami di tempat yang tidak ada kehidupan ini? Ibrahim tidak pernah menolak. Sampai jemaah dirahmati Allah, istrinya Bunda Hajar paham kalau suaminya sudah seperti ini, biasanya ini gak ujung-ujung, pasti ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Bunda Sarah mengatakan, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan engkau untuk melakukan
ini kepada kamu. Karena istrinya mulai paham, maka Ibrahim menoleh. Kemudian Ibrahim mengatakan, "Na'am, Allahu amarni bihadza." Betul, Allah lah yang memerintahkan aku untuk kemudian meletakkan di sini. Kan nanti kasusnya sama Pak, ketika Ibrahim alaihissalam diminta untuk menyembelih anaknya, ya kan? Menyembelih anak, itu kan Ismail meminta agar dia wajahnya itu di apa? Jangan sampai menatap mata ayahnya. Jadi ini apa ya istilahnya? Agak ditengkurapkan. Karena khawatir setan masuk di situ. Tiba-tiba saling berjumpa, matanya saling kelihatan air matanya, gak jadi. Maka kata Ismail, nanti kalau aku disembelih ya, tolong jangan sampai kau melihat wajahku. Jadi terungkapkan apa bahasa kita ya. Jadi kayak kita tidur terungkap gitu Pak ya. Jadi minimal tidak kelihatan matanya. Padahal Ibrahim ketika mendorong itu sambil meneteskan air mata. Sama Ibrahim ketika meninggalkan Bunda Hajar itu juga menetes air mata. Tapi lihat kalimat Bunda Hajar menarik sekali. Ketika Ibrahim mengatakan Allahu amarani bihadza, ya betul, Allah yang kemudian menyuruh aku untuk melakukan ini. Kata Bunda Hajar, idzan la yudayyi'unallah, kalau memang Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan engkau untuk meletakkan kami di tempat ini, maka kami yakin betul Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka kata Bunda Salam, pergilah engkau wahai Ibrahim, kembalilah engkau, dan aku akan kembali ke tempat di mana engkau menurunkan aku tadi. Maka Bunda Hajar kembali ke lembah tadi, kemudian Ibrahim balik ke Syam. Cuma ini Allah Subhanahu wa taala. Kalimat idzan la yudayyi'unallah. Kalau memang Allah yang memerintah, maka Allah tidak akan pernah menelantarkan kamu. Ini adalah kalimat iman. Kalimat yang keluar dari hati orang bertakwa, di mana dia yakin kalau dia senantiasa mengikuti perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menelantarkan dia dalam kondisi dan situasi apapun. Dan itu harus menjadi keyakinan kita, prinsip hidup kita. Selama kita ikut Allah, selama kita melaksanakan perintah Allah, selama kita bertakwa kepada Allah, maka kehidupan ini tidak akan pernah bisa memusnahkan kita. Ini kalimat iman. Ini gak bakalan mungkin keyakinan ini keluar kecuali itu dibentuk dari ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, kita ini sholat mulai sejak kita balik dulu sampai mungkin hari ini sudah ribuan kali kita melaksanakan sholat. Pertanyaan saya, ada rasa bosan? Ada rasa bosan? Ada rasa bosan? Ada kemudian enggak habis sholat gitu. Kita terus saja sholat seperti sudah menjadi kebutuhan kita, menjadi aktivitas kita. Dalam kondisi dan situasi apapun kita terus sholat. Kenapa seperti itu? Karena kita meyakini bahwa ketika kita sholat itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita dengan surga. Keyakinan itu membuat akhirnya kita tetap mempertahankan sholat-sholat kita. Sama Bunda Hajar itu akhirnya mau balik dan mau menetap di tempat itu karena beliau yakin betul bahwa itu perintah Allah, maka selama perintah Allah, Allah tidak akan pernah menelantarkan kita. Bisa dengan bayangkan bagaimana malam pertama beliau di tempat itu. Itu tempat gak ada orang. Kalau mungkin istri kita aja ditinggal di terminal di jam 2 malam, terus teriak-teriak. Ini Bunda Hajar di sebuah tempat yang asing, tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada buah-buahan. Kalau malam dingin, kalau siang panas, Masya Allah, kita bisa bayangkan bagaimana malam pertamanya Bunda
harus terpatri kepada kita, agar kita tidak perlu harus melakukan dosa hanya gara-gara untuk bisa hidup. Orang yang kemudian dia harus mencuri, dia harus korupsi, dia harus melakukan amal buruk dan bermaksiat kepada Allah hanya gara-gara untuk bahagia, itu adalah mereka yang tidak yakin bahwa kalau mereka bertakwa Allah senantiasa ada untuk menolong. Kan orang yang korupsi itu tidak yakin kalau kemudian dia taat sama Allah, Allah akan mencukupkan. Kalau dia yakin seperti itu, tidak korupsi dia, coba ya. Itu orang tidak yakin. Ada masalah dengan imannya pasti. Orang yang mencuri harus kemudian mengambil hak orang lain, itu ciri orang yang tidak yakin bahwa kalau dia taat sama Allah, Allah akan menolong. Karena dia tidak yakin, dia melakukan keburukan. Sementara Bunda Hajar itu di dalam banyak keterbatasan beliau, ternyata beliau termasuk orang yang tetap yakin bahwa kalau beliau taat sama Allah, takwa sama Allah, Allah akan menolong. Saya ingat betul dengan saya sering cerita ini. Dulu itu di tahun 70-an saat Afghanistan dibombardir oleh Uni Soviet dulu, itu ada seorang perempuan namanya Nadimatul Khadur. Nadimatul Khadur ini perempuan yang salihah luar biasa. Dia punya anak satu. Kemudian suaminya itu adalah seorang ribat, seorang prajurit yang bertugas di perbatasan. Nah, suatu hari jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nadimah ini dapat kabar bahwa suaminya yang menjaga di perbatasan itu meninggal, gugur. Maka tentu sebagai seorang istri beliau shock, itu wajar, shock, kaget, merasa kehilangannya. Tapi yang menarik adalah di sela-sela beliau masa berkabung itu, beliau kemudian ada banyak orang takziah. Ada satu orang dari tetangganya itu takziah kepada Nadimah. Kemudian orang itu bertanya begini, mestinya pertanyaan ini tidak pantas ditanyakan di waktu berkabung seperti itu. Tapi tetangganya nanya begini, ukhti, saudariku, hari ini suamimu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan berarti tidak ada lagi yang bisa engkau sandari untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupmu dan anakmu. Sementara kau masih punya anak yang harus disekolahkan dan dibesarkan, itu butuh biaya. Dan tidak ada lagi orang yang bisa engkau sandari untuk bisa memenuhi kebutuhan harianmu itu. Kira-kira kondisi yang seperti ini, kata tetangga tadi, apakah tidak membuatmu khawatir? Jawaban Nadimah luar biasa. Ini jawaban orang yang iman pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nadimah, di rumahku ini yang menikmati rezeki Allah itu 3. Saya, suami saya, anak saya. Kalau yang menikmati rezeki berkurang 1, sementara yang memberi rezeki tetap ada dan akan terus memberi, lantas sampai aku khawatirkan, kata dia. Jadi yang menikmati rezeki ada 3, kemudian mati 1, berarti tinggal 2. Otomatis kan biaya operasionalnya berkurang. Sementara yang memberi rezeki tetap ada dan akan terus memberi selama-lamanya sampai dia meninggal. Dia akan terus menjamin rezeki seorang hambanya. Maka kata Nabi, apa yang perlu aku khawatirkan? Kalimat ini jemaah yang dirahmati Allah tidak ujuk-ujuk keluar begitu saja. Tapi kalimat ini kalimat iman, kalimat yang dibentuk dari ketakwaan yang menghasilkan keyakinan penuh selama kita taat, selama kita bertakwa, Allah akan tolong kita. Kan Nabi berarti yakin betul dengan kalimat Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Orang itu asal taat sama Allah Subhanahu wa taala, asal bertakwa kepada Allah, asal dia berikhtiar untuk meninggalkan keburukan dan ikhtiar untuk selalu melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan dia solusi dalam setiap masalahnya. Allah akan kasih dari rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Sekarang pertanyaan saya yakin apa kita dengan ayat ini? Kadang kita gak yakin dengan ayat ini. Orang yang harus kemudian melakukan keburukan untuk bisa hidup, itu kan berarti dia gak yakin sama ayat ini. Dia gak yakin sama ayat ini. Mereka yang harus kemudian bermain judi online hanya untuk mendapatkan duit, untuk bisa dia hidup, menyambung hidup, itu kan berarti tidak yakin dengan ayat ini. Ya kan? Tidak yakin. Orang yang kemudian harus mengakses duit-duit riba, pinjol, pay later dan lain sebagainya itu hanya gara-gara ingin mendapatkan duit biar bisa menyambung hidup dan mendapatkan kebahagiaan, sebenarnya di sisi yang lain dia gak yakin dengan ayat ini. Imannya sedang tidak yakin, tidak ada. Tapi Bunda Hajar mengajarkan kepada kita bahwa ketika beliau menjawab sama Ibrahim, idan la yudayyimunallah, kalau memang ini perintah Allah, maka pasti Allah tidak akan pernah menelantarkan kita. Itu adalah kalimat iman yang dibentuk dari ketakwaan. Kita ini coba ingat kepada Allah, sampai pada derajat yakin betul kepada Allah akan menolong. Itu kalau kita di dalam hati kita penuh dengan ketakwaan, ketaatan kita. Tapi kalau tidak ada itu, tidak yakin. Yang dipikirkan hanya realistis saja. Pokoknya kalau saya nggak judol, nggak judi online, nggak main, saya nggak dapat duit. Main nggak dapat duit. Maka setelah itu kemudian Bunda Hajar pergi ke tempat dia diturunkan, dan Ibrahim kemudian naik ke atas bukit itu lalu turun dari bukit itu. Fantalaqa Ibrahim hatta idza kana 'inda thaniyati haythu la yarawna. Ketika beliau sudah turun dari bukit itu dan sudah tidak kelihatan dengan Bunda Hajar dan Ismail, kan kalau ini mangkok, Ibrahim naik dari sini kemudian turun ke sini, karena otomatis beliau sudah tidak melihat Ismail dan Bunda Hajar. Nyampe di sini Ibrahim kemudian, kalau bahasa kita itu tangisnya pecah, menangis beliau luar biasa sambil beliau mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, duhai Rabb kami, sesungguhnya aku menempatkan dari sebagian keturunanku, yaitu Ismail dan Bunda Hajar, biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, di lembah yang sama sekali tidak ada kehidupan, tidak ada tanaman, di dekat baitikal muharram, rumahmu yang suci. Rabbana liyuqimus shalah. Ini benar. Itu semua aku lakukan ya Allah agar mereka mendirikan salat. Rabbana liyuqimus shalah. Maka jemaah dalam hati Allah Subhanahu wa taala, betapa salat itu penting sekali dalam hidup kita. Maka saat ulama mengatakan tarikus salat taraka kulla syai'. Orang itu kalau sudah sampai berani meninggalkan salat, maka dia akan berani meninggalkan apa saja dalam hidup ini. Seorang suami yang berani meninggalkan salat atau tidak salat, maka akan sangat mudah dia meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami. Tidak bekerja, tidak mau ngasih nafkah sama istri, tidak mau mendidik anak, tidak mau mendidik istri, itu akan mudah saja dia melakukan itu. Allah saja dia tinggal, apalagi istri. Allah saja dia tinggal, apalagi anak. Seorang istri yang dengan sengaja dia meninggalkan salat, malas untuk salat, maka dia juga akan dengan mudah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. Dia akan gampang mudah untuk kemudian tidak taat sama suami, mudah untuk meninggalkan anak,
tidak mendidik, mudah saja. Bahkan saya sering sampaikan, seorang tukang bangunan, mohon maaf kalau ada tukang bangunan di sini, ketika dia tidak melakukan sholat, tidak mendirikan sholat, dengan sengaja meninggalkan sholat, maka dia punya potensi untuk berbuat curang sangat besar. Allah saja dia tinggal, apalagi hanya sekedar bos tuan rumahnya, sangat bisa. Maka coba dirahmati Allah, Ibrahim waktu itu berdoa kepada Allah agar apa yang beliau lakukan ini nanti akan membuat kelak anak-anaknya menjadi anak yang soleh, komitmen pada salat dan lain sebagainya. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi, dan jadikan ya Allah hati manusia cenderung kepada mereka. Maka setiap kita umroh, kita haji, sebenarnya kita sedang menampak kilasi kejadian apa yang pernah menimpa Ibrahim, Bunda Hajar dan Ismail. Itu menjadi, kalau bahasa kita, siapa saja yang hari ini umroh haji, itu Ibrahim, Hajar, Ismail itu dapat pahalanya. Karena beliau adalah pionir dari ibadah ini. Warzuqhum minats tsamarat, dan kasih rizki kepada mereka ya Allah dari buah-buahan. Maka saya kadang juga kaget Pak, di Arab Saudi itu kan tandus itu, tapi buah-buahan luar biasa. Itu kan tandus. La'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Baik. Saya lanjut. Setelah itu Ibrahim kemudian melanjutkan perjalanan ke Syam, sementara Bunda Hajar berada di lembah itu, mulai menyusui anaknya, memakan bekal yang kemudian diberikan, hingga akhirnya dalam 1 hari 2 hari bekal itu habis, air juga habis. Mau dulu atau saya lanjutkan? Sampai jemaah hatta idza nafida ma fi siqa atisha, sampai ketika kemudian bekal itu habis, air juga habis, atisha, Bunda Hajar kehausan. Efek dari kehausan itu, kelaparan itu membuat akhirnya air susunya tidak keluar. Itu yang akhirnya membuat wa atisha ibnuha, Ismail kemudian kelaparan, kehausan, dan dia mulailah menangis, terus menangis, sampai jemaah dirahmati Allah, beliau toleh gitu, hingga akhirnya beliau mendapati ada sebuah bukit namanya Bukit Sofa. Naiklah beliau ke atas itu. Naik ke Bukit Sofa itu dalam rangka apa? Mencari apa Pak? Mencari pertolongan. Saya selalu sampaikan, kalau mencari air itu mestinya Bunda Hajar tidak perlu mengulangi 7 kali. Saya kasih contoh. Kalau di tempat saya ini adalah tempat duduknya Bunda Hajar dengan Ismail, dan sana adalah sofa, sana adalah marwah. Maka ketika Bunda Hajar datang ke Bukit Sofa untuk mencari air, mestinya